Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapat lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Cerita saya kali ini adalah tentang Presiden Soekarno yang berkunjung di Minahasa pada tahun 1950-an. Yang ketika dia datang disambut begitu meriah, begitu gembira oleh orang-orang Minahasa. Tapi pada akhirnya dia juga bikin kecewa. Karena pada bulan Februari 1958, Manado dan Tanah Minahasa dibom oleh tentara pusat. Itulah awal dari Perang Permesta. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Soekarno yang dirindu, Soekarno yang bikin kecewa. Bulan Agustus tahun 1950, Presiden Soekarno datang ke Minahasa. Rencananya ia akan mengunjungi beberapa tempat di Tanah Minahasa. Pemerintah daerah dan rakyat di Minahasa sangat antusias menyambut sang presiden. Namun, setelah makan malam pada hari pertama kedatangannya, Presiden Soekarno terkena demam. Agenda keliling Tanah Minahasa pun batal. Koran Algemeen Indisch Dagblad dalam laporannya edisi 4 Agustus 1950 memberitakan, rencana perjalanan Presiden Soekarno tidak dapat dilanjutkan karena Presiden mengalami demam. Beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh Presiden adalah Tomohon, Tondano, Tonsea, dan Air Madidi serta Bitung. Bersama Presiden waktu itu, 3 orang menteri. Menteri Kesehatan, Dr. Yohanes Laimena, Menteri Sosial Kosasih Purwanegara, dan Menteri Penerangan, Arnold Mononutu. Padahal, tulis Algemeen Indisch Dagblad, pemerintah dan masyarakat Minahasa sangat antusias bertemu dengan Presiden. Sejumlah pertunjukan telah disiapkan, antara lain musik bambu dan paduan suara. Ketiga menteri yang ikut mendampingi akhirnya menggantikan kehadiran sang Presiden. Ketika Menteri Laimena dan Kosasih berada di Kinilau, ribuan orang sudah berbaris di pinggir jalan. Tapi mereka kecewa ketika orang mobil berkata, "Ini bukan Presiden." Di Tomohon, ribuan orang sudah berdiri di pinggiran jalan menunggu Presiden Soekarno lewat. Orang-orang dengan penuh semangat dan bersorak menyambut kehadiran orang-orang penting yang mereka sangka Presiden itu. Sebuah spanduk bertuliskan, "Bung Karno Presidenku." Rakyat pun kecewa ketika tahu bahwa di dalam mobil bukan Presiden yang mereka rindu itu. Di Tondano, rombongan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertunjukan tarian perang Cakalele yang dipersiapkan menyambut sang Presiden. Orang-orang muda Tondano turut menyambut dengan bendera merah putih di tangan sambil berkata, "Mana Bung Karno?" Akhir Januari 1953, Soekarno datang lagi ke Minahasa. Dari Manado, ia dan rombongan melewati Tomohon lalu ke Amuran dan balik lagi ke Manado. The Newsgear edisi 5 Februari 1953 melaporkan, dalam kunjungan tersebut berkali-kali Soekarno menegaskan kewajiban terhadap tanah air, nasionalisme, dan persatuan. Dalam kunjungan kali ini, tulis The Newsgear, rakyat dapat berjumpa langsung dengan Presiden. Beberapa kali mobil yang ditumpangi Presiden harus berhenti menyaksikan pertunjukan rakyat. Sepertinya kerinduan rakyat setelah gagal bertemu pada kunjungan sebelumnya terobati. Kunjungan kali ini adalah untuk ketiga kalinya. Kunjungan pertama tahun 1950 dan kedua tahun 1951. Seperti antusiasme yang ditunjukkan oleh rakyat Minahasa pada kunjungan sebelumnya, demikian juga kunjungan kali ini. Iring-iringan rombongan Presiden hampir tidak dapat menembus orang banyak. Bersama Presiden turut serta Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Menteri Perhubungan Juanda Kartawijaya. Di Manado, Presiden Soekarno bersama kedua menteri yang mendampinginya menghadiri sebuah pertemuan yang dihadiri 3.000-an orang. Di hadapan ribuan orang ini, Soekarno berpidato dan mengatakan, untuk pemenuhan cita-cita kebebasan sejati, perlu bekerja keras dan keras. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari. Saya pergi ke Sumatera Selatan 3 bulan yang lalu dan saya baru saja datang dari Kalimantan Selatan. Di sana, seperti di banyak daerah lain di negeri ini, masih ada bagian hutan yang tak ada habisnya. Semua pekerjaan kami harus membuka lahan ini dan mengembangkannya, sehingga kemakmuran dapat dicapai untuk setiap orang Indonesia. Di luar tempat pertemuan itu, beberapa poster unjuk rasa dari beberapa kelompok massa tampak dibentangkan. Ketika Soekarno berkunjung di tahun itu, pembangunan pelabuhan modern di Bitung baru dimulai. Soekarno melakukan penancapan konstruksi baja untuk gudang pertama pelabuhan tersebut. Total anggaran proyek pembangunan pelabuhan sebesar 45 juta rupiah.
4 tahun berikutnya, tahun 1957, ketika Soekarno berkunjung lagi ke Minahasa, suasana sudah sangat berubah. Tanggal 2 Maret tahun 1957 itu, sebelumnya Pence Sumual dan 50-an orang lainnya baru saja memproklamasikan perjuangan semesta atau Permesta di Makassar. Ketegangan antara pusat dan Minahasa mulai terasa. Kunjungan itu tepatnya tanggal 30 September 1957. Presiden Soekarno dan rombongan mengunjungi Tomohon dan Tondano. Setelah itu ia kembali lagi ke Manado pada hari yang sama. Dalam perjalanan menuju Tomohon, Presiden singgah sebentar di Pineleng dan Kinelo. Pada pertemuan di Tomohon, sekira 30.000 orang hadir dan mendengar pidato sang presiden. Bahwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 hanya merupakan bagian kecil dari proses perjuangan besar rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya. Perjuangan ini harus didukung oleh persatuan yang lebih kuat dari rakyat agar dapat mewujudkan pembangunan di semua bidang, kata Presiden dalam pidatonya yang berapi-api waktu itu. Bersama Presiden waktu itu adalah Gubernur Militer Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Mayor Somba, dan Kepala Daerah Minahasa, Lawrence F. Saerang, dua tokoh Permesta itu. Sambutan rakyat Minahasa terhadap Presiden sangat antusias. Meski suasana sudah dalam keadaan tegang, karena baru saja dicetuskan proklamasi dan piagam Permesta yang menuntut keadilan ekonomi dan politik terhadap pemerintah pusat. Sepanjang bermil-mil, orang-orang berbaris-baris melambaikan bendera merah putih. Di Kinelo, Presiden dipaksa oleh penduduk untuk berbicara secara singkat. Di Tomohon, Presiden Soekarno sempat berbicara di mimbar Gereja Sion, gereja yang dibangun awal abad 20. Bertepatan hari ini adalah hari bersejarah bagi Gereja Masehi Injil di Minahasa, yaitu hari peringatan bersinodenya. Ketika keluar dari gedung gereja, Presiden didampingi oleh Ketua Sinode Gemim, DS Asyed Erwenas. Begitu tampak pada sebuah foto hitam putih yang merekam kedatangannya. Namun, kurang lebih 5 bulan kemudian, pada Februari 1958, tentara pusat membom Manado, lalu kemudian Tomohon, atas perintah sang panglima tertinggi, Soekarno. Presiden yang setiap berkunjung ke Minahasa disambut dengan penuh antusias oleh rakyat. Maka dimulailah masa pergolakan, masa perang di Minahasa. Pada tahun 1966, dalam pidatonya pada pelantikan dan pengambilan sumpah Menteri Panglima Angkatan Udara Komodor Udara Rosmin Nusyadin di Istana Negara Jakarta 1 April 1966, Presiden Soekarno seperti termuat dalam Bung Karno, Masalah Pertahanan Keamanan terbit tahun 2010 berkata, "Apa yang kita lihat bukan Republik Indonesia kolaps, tetapi malahan pemberontakan PRRI Permesta itu hancur-hancur dan Republik Indonesia malahan timbul kembali." Demikian saya, Denny Pinonton.